Sore itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah ikut merasakan beban yang menggelantung di pundak Andi. Dengan langkah ringan meski lelah setelah lembur di kantor, Andi menenteng sekotak martabak manis kesukaan istrinya dan sebuah kotak kecil berisi kalung emas sederhana, hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Andi tersenyum tipis, membayangkan binar bahagia di mata Yura, wanita yang selama ini ia perjuangkan dengan cucuran keringat. Namun, saat kakinya melangkah masuk ke ruang tamu yang sunyi, sayup-sayup terdengar suara tawa dari arah dapur. Itu suara Yura, tapi nadanya berbeda. Bukan nada lembut yang biasa Andi dengar, melainkan nada sinis yang penuh kebencian. Di sana juga ada Bu Yosi, ibu mertuanya, yang memang sudah beberapa hari menginap. Andi terhenti tepat di balik skat ruang tengah. Jantungnya berdegup kencang saat namanya disebut. "Ma, aku sudah tidak tahan lagi pura-pura jadi istri salihah di depan Andi." Suara Yura terdengar jelas, tajam seperti sembilu. Gajinya itu tidak seberapa. Untuk bayar cicilan mobil dan arisan sosialitaku saja pas-pasan. Aku malu sama teman-temanku, Ma. Sabar, Yura, sahut Bu Yosi dengan nada yang tak kalah dingin. Kamu harus pintar. Pastikan sertifikat rumah ini segera atas namamu. Setelah itu, kamu bisa gugat cerai dia dengan alasan tidak dinafkahi. Ibu sudah atur semuanya. Kamu kan tahu, mantan kekasihmu yang pengusaha itu masih menunggumu. Andi merasa dunianya runtuh seketika. Kotak perhiasan di sakunya terasa membakar kulitnya. Ia seolah tidak percaya bahwa wanita yang selalu mengenakan hijab dengan anggun dan tampak lembut itu memiliki rencana sebusuk itu di balik punggungnya. Selama 5 tahun ini, Andi membanting tulang, menahan lapar demi memastikan Yura bisa memakai pakaian bermerek, namun di mata Yura dan ibunya, Andi hanyalah seekor sapi perah yang sudah habis susunya. Tapi Ma, kalau Andi tahu soal uang tabungan renovasi yang aku pakai untuk beli tas branded tempo hari gimana? Tanya Yura cemas. Bu Yosi tertawa remeh. Laki-laki bodoh itu tidak akan tahu. Bilang saja dipinjam saudaramu yang butuh operasi. Dia itu terlalu cinta sama kamu, Yura. Orang yang terlalu cinta itu biasanya buta dan mudah dibohongi. Mendengar itu, air mata Andi jatuh tanpa suara. Sakitnya bukan karena dikhianati, tapi karena ia menyadari bahwa selama ini ia mencintai bayangan yang ia ciptakan sendiri. Ternyata, penghancur rumah tangganya bukanlah orang ketiga yang jauh di sana, melainkan istrinya sendiri yang setiap hari ia peluk. Andi memundurkan langkahnya perlahan, keluar dari rumah dengan hati yang hancur berkeping-keping. Ia tidak akan marah sekarang. Ia tidak akan memaki. Namun, di balik rasa sakit itu, sebuah ketegasan muncul di matanya. Jika Yura ingin bermain api dengan menganggapnya bodoh, maka Andi akan memastikan Yura terbakar oleh apinya sendiri. Ia harus segera menemui Pak Surya. Permainan baru saja dimulai. Andi duduk di balik kemudi mobilnya yang terparkir 2 blok dari rumahnya. Tangannya masih gemetar, sementara kotak perhiasan di kursi penumpang seolah menertawakan kebodohannya. Malam itu, ia tidak langsung menemui Pak Surya. Ia butuh waktu untuk menghirup udara yang terasa mendidih di paru-parunya. Ia mengeluarkan ponsel, jemarinya dengan ragu membuka aplikasi perbankan. Selama ini, ia begitu percaya pada Yura hingga memberikan akses penuh pada rekening operasional mereka. Namun, saat ia melihat riwayat transaksi 3 bulan terakhir, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ada puluhan transaksi keluar ke sebuah rekening atas nama Yosi, ibu mertuanya, dan beberapa akun e-wallet yang tidak ia kenali. Totalnya hampir menyentuh angka 100 juta rupiah. Uang itu seharusnya menjadi dana cadangan untuk masa depan anak mereka kelak. Namun kini ludes untuk membiayai gengsi istrinya. Andi memejamkan mata, berusaha menahan ledakan amarah yang nyaris menghancurkan akal sehatnya. Ia teringat pesan Pak Surya dulu, dalam bisnis dan hidup, musuh yang paling berbahaya adalah dia yang tidur di sebelahmu. Jika kau ingin menang, jangan biarkan dia tahu kau sedang bertarung. Dengan sisa kekuatan yang ada, Andi memutar kunci kontak. Ia tidak boleh terlihat hancur. Ia harus memakai topeng yang sama seperti yang dipakai Yura selama ini. Saat Andi melangkah masuk ke rumah, bau harum masakan menyambutnya. Yura muncul dari dapur dengan senyum manis yang dulu sangat Andi puja. Hijab instannya tersampir rapi, menutupi hati yang penuh dengan rencana busuk. Mas kok baru pulang? Tadi aku dengar suara mobil, tapi Mas tidak masuk-masuk. Martabaknya mana? Katanya mau bawa martabak.
Tanya Yura dengan nada manja yang kini terdengar seperti parutan di telinga Andi. Andi memaksakan sebuah senyum tipis, sebuah akting paling berat yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Maaf, sayang. Tadi martabaknya ketinggalan di kantor karena Mas buru-buru ada telepon dari Pak Surya. Ada masalah sedikit di proyek baru, jawab Andi datar. Mata Yura langsung berbinar saat mendengar kata, proyek baru. Andi menangkap kilatan keserakahan itu. Proyek besar lagi, Mas? Wah, berarti bonusnya bakal besar, ya? Tanya Yura sambil mendekat, mencoba mengambil tas kerja Andi. Andi hanya mengangguk pelan, membiarkan istrinya membawa tasnya. Ia memperhatikan bagaimana Yura segera merogoh kantong tasnya, mencari-cari apakah ada barang berharga atau slip gaji di sana. Sementara itu, di ruang tamu, Bu Yosi duduk di sofa sambil berpura-pura menonton televisi, namun telinganya tajam mengarah pada percakapan mereka. Mas mandi dulu, ya. Mas Cape sekali, ucap Andi sambil berlalu. Di dalam kamar mandi, di bawah guyuran air dingin, Andi mengepalkan tinjunya ke dinding. Ia sadar, rumah ini bukan lagi tempat berteduh, melainkan medan perang. Yura dan ibunya mengira mereka sedang menggali lubang untuk mengubur Andi, tanpa mereka sadari bahwa Andilah yang akan memastikan lubang itu menjadi tempat kejatuhan mereka sendiri. Esok hari, ia akan menemui Pak Surya untuk memindahkan semua aset pentingnya sebelum tangan-tangan serakah itu berhasil menyentuhnya. Pagi itu, Andi berangkat lebih awal dari biasanya. Ia mencium kening Yura dengan perasaan mual yang tertahan, sebuah akting sempurna yang bahkan membuat istrinya itu tidak curiga sedikitpun. Namun, sesaat sebelum menutup pintu, Andi sengaja meninggalkan sebuah tablet tua miliknya di bawah laci meja rias, sebuah perangkat yang sinkron dengan ponselnya dan telah ia atur untuk merekam suara di ruangan itu secara otomatis. Ia butuh lebih dari sekadar kecurigaan. Ia butuh bukti yang tidak bisa dibantah oleh hukum maupun nurani. Sepanjang perjalanan menuju kantor, telinga Andi terpasang earphone. Suasana di dalam mobil begitu mencekam saat suara kresek halus dari rekaman itu mulai terdengar jelas. Di sana, di dalam kamar yang seharusnya menjadi ruang paling sakral bagi suami istri, suara Yura dan Bu Yosi kembali terdengar, kali ini jauh lebih vulgar dan menyakitkan. "Ma, Doni sudah tanya terus kapan aku bisa lepas dari Andi." Suara Yura terdengar manja, namun penuh bisa. Dia bilang, dia sudah siap membelikanku apartemen di pusat kota asalkan aku bawa modal dari penjualan rumah ini. Sabar, Yura. Jangan gegabah. Suara Bu Yosi menyahut, terdengar sedang mengunyah sesuatu. Andi itu sedang mengurus proyek besar. Biarkan dia kelelahan mencari uang dulu. Semakin banyak aset yang dia kumpulkan, semakin besar bagian yang akan kita ambil saat gugatan cerai itu masuk. Ibu sudah konsultasi dengan pengacara, kita bisa pakai alasan KDRT psikis karena dia terlalu sibuk bekerja dan mengabaikanmu. Andi mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. KDRT psikis? Hatinya menjerit. Ia bekerja lembur, mengabaikan kesehatannya sendiri demi memastikan mereka bisa makan enak dan tinggal di rumah layak, namun kerja kerasnya justru akan dijadikan senjata untuk menghancurkannya. Tapi Ma, apa Doni benar-benar serius? Tanya Yura lagi. Tentu saja. Dia jauh lebih kaya dari Andi yang cuma kacung korporat itu. Lagi pula, Doni itu cinta pertamamu, kan? Andi itu cuma kecelakaan karena dulu kamu butuh orang yang bisa melunasi hutang-hutang kuliahmu. Tawa Bu Yosi meledak, tawa yang terdengar seperti suara iblis di telinga Andi. Andi meminggirkan mobilnya di bahu jalan. Dadanya sesak, air mata amarah mengalir deras. Ternyata, selama 5 tahun ini, ia hanya dianggap sebagai mesin ATM pelunas hutang. Cinta yang ia agungkan hanyalah sebuah transaksi bagi Yura. Ia melihat foto pernikahan mereka yang tergantung di dashboard. Yura yang tersenyum manis dengan hijab putihnya, tampak begitu suci dan tak berdosa. Cukup, bisik Andi dengan suara serak. Ia mematikan rekaman itu. Rasa sakitnya kini telah berubah menjadi dingin yang membeku. Ia tidak akan membiarkan 1 rupiah pun dari keringatnya jatuh ke tangan mereka untuk membiayai perselingkuhan Yura. Dengan tangan yang kini stabil, Andi menghubungi sebuah nomor. Halo, Pak Surya? Saya siap. Saya ingin menarik semua dana investasi saya hari ini juga, dan tolong siapkan pengacara paling tajam yang Bapak kenal. Saya ingin menghancurkan mereka dengan cara yang paling elegan. Pertemuan singkat dengan Pak Surya di sebuah kafe terpencil sore itu mengubah segalanya.
Di tangan Andi kini terdapat sebuah map coklat berisi dokumen yang telah disusun rapi oleh tim legal profesional. Itu bukan surat kontrak proyek biasa, melainkan jebakan hukum yang dirancang khusus untuk menguji sejauh mana keserakahan Yura akan membawanya. Andi menarik napas panjang sebelum turun dari mobil, menatap rumahnya yang tampak tenang dari luar, namun di dalamnya tersimpan sarang pengkhianatan yang siap ia porak-porandakan. Malam itu, Andi pulang dengan wajah yang sengaja dibuat berseri-seri, seolah ia baru saja memenangkan lotre kehidupan. Di meja makan, Yura dan Bu Yosi sudah menunggu dengan wajah pura-pura peduli. "Ada kabar baik, sayang?" tanya Yura sambil menyendokkan nasi ke piring Andi, matanya berkilat penuh harap. Andi mengangguk mantap, meletakkan map coklat itu di atas meja. "Pak Surya baru saja menyetujui proyek pengembangan properti besar-besaran. Nilainya miliaran, Ra. Tapi, karena ini proyek kemitraan, aku butuh penjamin aset agar bonusnya bisa cair lebih cepat. Aku pikir, karena rumah ini atas nama kita berdua, kamu harus ikut tanda tangan di beberapa dokumen kuasa." Mendengar kata miliaran dan bonus cair cepat, Yura hampir tersedak. Ia saling melirik dengan ibunya, sebuah kode rahasia yang Andi tangkap dengan jelas. "Oh, tentu saja, Mas. Aku kan selalu mendukung kesuksesanmu," jawab Yura dengan nada bicara yang dibuat selembut mungkin, padahal dalam hatinya ia sedang bersorak. Ia mengira inilah saatnya ia menguasai seluruh aset Andi sebelum akhirnya pergi bersama Doni. Andi memperhatikan dengan hati yang dingin saat Yura dengan terburu-buru mengambil pulpen. Tanpa membaca baris demi baris, tanpa memeriksa pasal-pasal kecil yang terselip di sana, Yura membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Ia tidak tahu bahwa yang ia tanda tangani bukanlah surat kuasa bonus, melainkan surat pengakuan hutang pribadi dan pernyataan bahwa seluruh aset yang ia klaim sebagai milik bersama adalah hasil penggelapan dana perusahaan yang ia lakukan selama ini. "Sudah, Mas. Semoga sukses ya proyeknya," ucap Yura sambil tersenyum lebar, senyum yang paling palsu yang pernah Andi lihat. Ia bahkan sempat mengelus lengan Andi, sebuah sentuhan yang kini terasa seperti sengatan listrik yang memuakan bagi Andi. "Terima kasih, Ra. Kamu benar-benar istri yang luar biasa," balas Andi dengan penekanan pada kata terakhir. Di balik meja, tangan Andi mengepal kuat. Ia merasa sedih sekaligus puas. Sedih karena wanita yang ia cintai ternyata semurah itu harganya, hanya selembar dokumen fiktif, dan puas karena ia baru saja memberikan tali gantungan yang akan menjerat Yura dan ibunya sendiri. Kini, pancingan sudah dimakan, dan Andi hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menarik talinya hingga mereka tak bisa berkutik lagi. Malam itu, setelah tanda tangan di atas materai itu mengering, Yura dan Bu Yosi tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Di dalam kamar, dengan suara berbisik, mereka sudah menyusun rencana untuk menghabiskan bonus miliaran yang mereka kira akan segera cair. Andi hanya terdiam di ruang tengah, menatap layar ponselnya yang gelap, merasakan kekosongan yang amat dalam di hatinya. Kehancuran rumah tangganya kini bukan lagi ancaman, melainkan realitas yang sedang ia eksekusi sendiri demi harga dirinya. Keesokan harinya, Andi membawa kejutan lain. Ia mengundang Pak Surya untuk makan malam di rumah. Pak Surya datang dengan mobil mewah dan setelan jas yang menunjukkan kelasnya sebagai pengusaha papan atas. Penampilan itu seketika membuat mata Yura dan Bu Yosi berbinar penuh rasa hormat yang semu. Mereka menyambut Pak Surya seolah-olah pria itu adalah malaikat pembawa rejeki. "Proyek Andi ini sebenarnya sangat eksklusif, Jeng Yura," ucap Pak Surya dengan nada wibawa di tengah jamuan makan malam. "Tapi ada satu kendala kecil. Perusahaan butuh suntikan dana segar sebesar 200 juta untuk mengamankan slot investasi awal yang profitnya bisa naik 3 kali lipat dalam sebulan." Andi bilang dia sedang kesulitan dana tunai karena asetnya tertanam di properti. Yura terdiam. Ia melirik ibunya. Di rekening rahasia mereka, tersimpan uang 150 juta hasil mencuri dari tabungan Andi selama 2 tahun terakhir. Keserakahan di matanya mulai berperang dengan rasa takut. 3 kali lipat, Pak? Tanya Bu Yosi dengan suara bergetar karena nafsu. "Minimal," jawab Pak Surya sambil tersenyum tipis ke arah Andi. "Tapi tawaran ini hanya berlaku sampai besok pagi. Kalau tidak, slotnya akan diambil pengusaha lain. Saya menawarkan ini pada Andi karena dia sudah saya anggap seperti anak sendiri." Andi berpura-pura menghela napas panjang. "Sayang sekali ya, Ra. Padahal kalau ada uangnya, kita bisa beli rumah baru di kawasan elit bulan depan. Tapi ya sudah,
Mungkin bukan rejeki kita. Mendengar kata rumah di kawasan elit, pertahanan Yura runtuh. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk tampil lebih mewah di depan teman-temannya, dan di depan Doni, selingkuhannya. Ia merasa ini adalah cara tercepat untuk melipat gandakan uang curiannya sebelum akhirnya ia meninggalkan Andi. Tunggu, Mas, potong Yura cepat. Aku punya simpanan. Ada sekitar 150 juta. Ibu juga mungkin bisa bantu tambah sisanya. Kita pakai itu saja dulu, ya? Demi masa depan kita. Andi menatap istrinya dalam-dalam. Hatinya perih melihat betapa mudahnya Yura mengeluarkan uang yang selama ini ia sembunyikan darinya, hanya demi iming-iming harta yang lebih besar. Kamu yakin, Ra? Itu kan uang simpananmu? Tanya Andi, memberikan kesempatan terakhir bagi Yura untuk jujur. Yakin, Mas. Sangat yakin. Jawab Yura tanpa ragu sedikitpun. Andi tersenyum, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Di bawah meja, ia mengepalkan tangan. Tali jerat itu kini sudah melingkar sempurna di leher mereka. Uang yang mereka curi dari keringat Andi akan segera kembali ke tangan Andi melalui Pak Surya, meninggalkan Yura dan ibunya tanpa 1 sen pun di tangan mereka. Uang sebesar 200 juta rupiah berpindah tangan pagi itu. Yura dan Bu Yosi melepas keberangkatan Pak Surya dengan senyum yang tak henti-hentinya mengembang, membayangkan dalam waktu singkat uang itu akan berlipat ganda menjadi 600 juta. Mereka merasa telah menjadi pemenang, merasa lebih cerdik dari Andi yang selama ini mereka anggap hanya seorang pekerja keras yang lugu. Namun, keserakahan yang sudah mencapai puncak biasanya diikuti oleh rasa tidak sabar yang menghancurkan. Sore harinya, desakan dari Doni, kekasih gelap Yura, semakin gencar. Doni terus menanyakan kapan Yura akan membawa aset rumah itu dan pergi dari Andi. Terdesak oleh janji manis selingkuhannya dan merasa sudah memiliki modal dari investasi fiktif tersebut, Yura memutuskan untuk mempercepat rencana terakhirnya, menyingkirkan Andi dengan cara yang paling kotor. Saat Andi baru saja melepas sepatunya sepulang kantor, Yura tiba-tiba membanting vas bunga di ruang tamu. Suara pecahan kaca yang memekakan telinga itu menjadi gong dimulainya sandiwara berdarah. Mas, apa-apaan kamu? Kenapa kamu kasar begini? Teriak Yura dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar hingga ke rumah tetangga. Andi terpaku, menatap pecahan vas di dekat kakinya. Ra, apa yang kamu lakukan? Tanyanya datar, tanpa emosi yang meluap. Tanpa menjawab, Yura justru mengambil potongan kaca dan dengan sengaja menggores lengannya sendiri hingga berdarah. Ia juga menjatuhkan diri, mengacak-acak rambutnya, dan mulai menangis histeris. Bu Yosi muncul dari arah dapur, langsung ikut berteriak seolah-olah baru saja menyaksikan Andi menyiksa anaknya. Tolong! Tolong! Anak saya disiksa! Jerit Bu Yosi ke arah jendela. Andi hanya berdiri diam, memperhatikan kedua wanita itu dengan tatapan dingin yang tak terbaca. Di dalam hatinya, ada rasa perih yang luar biasa melihat bagaimana wanita yang ia cintai tega melukai dirinya sendiri hanya untuk menjebloskannya ke penjara. Yura kemudian mengambil ponselnya. Dengan tangan gemetar karena akting yang sangat total, ia menekan nomor darurat polisi. Halo, polisi? Tolong saya. Suami saya mengamuk. Dia memukuli saya dan ibu saya. Tolong segera datang ke Jalan Melati nomor 12. Suara Yura terdengar begitu meyakinkan, penuh dengan nada ketakutan yang dibuat-buat. Ia menutup telepon dan menatap Andi dengan tatapan penuh kemenangan di balik air mata palsunya. Selesai sudah, Mas. Malam ini kamu tidur di sel, dan besok seluruh dunia akan tahu kalau kamu adalah suami bajingan. Rumah ini akan jadi milikku sebagai kompensasi penderitaanku, bisik Yura dengan nada yang sangat keji. Andi tidak bergerak 1 inci pun. Ia tidak mencoba lari, tidak juga mencoba merebut ponsel Yura. Ia hanya merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah alat kecil berbentuk kotak hitam yang tersembunyi di balik jam dinding ruang tamu. Kamu benar, Ra. Sesuatu memang akan selesai malam ini, ucap Andi pelan. Tapi bukan aku yang akan pergi dengan tangan di borgol. Mata Yura membelalak saat melihat alat tersebut. Detik itu juga, suara sirine polisi mulai terdengar mendekat ke arah rumah mereka, membawa ketegangan yang akan segera mencapai titik puncaknya. 2 orang petugas polisi merangsek masuk ke dalam rumah yang kacau itu. Yura langsung bersimpu di kaki petugas, terisak hebat sambil menunjukkan luka di lengannya. Pak, tolong saya. Suami saya gila. Dia menghajar saya habis-habisan karena saya menanyakan uang belanja.
jeritnya pilu. Bu Yosi pun menimpali dengan akting yang tak kalah dramatis, memegang dadanya seolah sesak napas akibat trauma. Namun, Andi tetap berdiri tegak, tenang seperti permukaan air sebelum badai. Saat salah satu polisi hendak memborgol Andi, ia dengan perlahan mengangkat tangan kanannya, bukan untuk melawan, melainkan untuk menunjukkan sebuah remote kecil. Pak, sebelum Bapak bertindak lebih jauh, silakan lihat ke arah jam dinding dan vas bunga itu. Ada kamera tersembunyi yang terhubung langsung ke penyimpanan awan. Semua kejadian sejak 1 jam yang lalu terekam jelas, termasuk saat istri saya menggores lengannya sendiri dengan sengaja. Seketika, wajah Yura pucat pasi. Ruangan itu mendadak hening. Setelah memeriksa rekaman di ponsel Andi, kedua petugas polisi itu menatap Yura dengan tatapan jijik. Mereka memberikan peringatan keras atas laporan palsu, dan karena Andi memilih untuk tidak memperpanjang laporan saat itu, sebuah strategi agar rencana besarnya tidak terganggu, polisi akhirnya pergi. Namun, drama sebenarnya baru saja dimulai. Setelah polisi menghilang dari pandangan, Andi duduk di sofa, memijat pelipisnya dengan wajah yang diselimuti keputusasaan yang sangat meyakinkan. Puas kamu, Ra? Sekarang semuanya hancur, gumam Andi lirih. Apa maksudmu? Tanya Yura kasar, topeng kelembutannya sudah dibuang ke tempat sampah. Pak Surya baru saja menelepon. Proyek itu gagal total karena dokumen yang kamu tanda tangani kemarin dianggap cacat hukum. Perusahaan mengauditku, dan semua aset kita, termasuk rumah ini, akan disita bank besok pagi. Investasi 200 juta yang kamu berikan tadi pagi? Itu juga hangus untuk menutupi hutang operasional. Andi menatap Yura dengan mata berkaca-kaca, sebuah akting yang melampaui kemampuan istrinya. Kita bangkrut, Ra. Kita tidak punya apa-apa lagi. Mendengar kata bangkrut, sikap Yura berubah dalam sekejap. Tidak ada lagi pelukan atau kata-kata manis. Apa? Bangkrut? Jadi uang 150 jutaku hilang begitu saja. Teriak Yura murka. Bu Yosi ikut berkacak pinggang, wajahnya memerah karena marah. Dasar menantu tidak berguna. Sudah miskin, sekarang malah bikin sial. Yura, kemas barang-barangmu. Kita tidak sudi tinggal di gubuk calon sitaan ini bersama laki-laki gagal seperti dia. Andi hanya terdiam saat melihat istrinya dan ibu mertuanya berlarian ke kamar, bukan untuk menenangkannya, melainkan untuk berebut mengambil barang-barang berharga yang tersisa. Hati Andi terasa perih, namun sekaligus lega. Ia baru saja membuktikan bahwa cinta istrinya memang hanya sebatas angka di saldo rekening. Malam itu, Andi diusir dari rumahnya sendiri oleh istrinya, namun di dalam sakunya, ia menggenggam kunci kemenangan yang sebenarnya. Andi melangkah keluar dari gerbang rumahnya dengan sebuah tas ransel tua di bahunya. Di bawah temaram lampu jalan dan rintik gerimis yang mulai turun, ia menoleh sekali lagi ke arah jendela lantai 2. Ia bisa melihat bayangan Yura dan Bu Yosi yang sibuk mondar-mandir, bukan karena sedih kehilangan suami, melainkan antusias mengemasi perhiasan dan barang bermerek yang mereka beli dengan uang hasil memeras Andi. Andi tersenyum getir, menarik napas dalam-dalam seolah menghirup udara kebebasan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Ia masuk ke dalam mobil Pak Surya yang sudah menunggu di ujung gang, meninggalkan panggung sandiwara yang kini ia serahkan sepenuhnya kepada mereka. Hanya butuh 2 jam setelah kepergian Andi bagi Yura untuk mengubah rumah itu menjadi tempat pesta. Tidak ada rasa duka, apalagi empati. Yura segera menghubungi Doni. Sayang, si pecundang itu sudah pergi. Dia bangkrut total. Untungnya aku sudah sempat menyelamatkan beberapa perhiasan dan tas branded. Kamu kesini ya, kita rayakan kebebasan kita, ucap Yura dengan nada riang yang menjijikan. Malam itu, rumah yang dulu dibangun Andi dengan doa dan kerja keras kini dipenuhi gelak tawa penuh penghinaan. Doni datang dengan gaya perlente, membawa sebotol minuman mahal. Mereka bertiga, Yura, Bu Yosi, dan Doni, duduk di ruang tamu, mengelilingi barang-barang mewah hasil jarahan mereka. Hebat kamu, Ra. Bisa bikin dia percaya kalau kamu istri yang setia sampai akhir. Puji Doni sambil merangkul pundak Yura yang masih mengenakan hijabnya, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan perilaku asusilanya. Dia itu terlalu bodoh, Don, sahut Bu Yosi sambil mengagumi kalung emas di tangannya. Dia pikir dengan bekerja keras dia bisa memilikimu selamanya. Padahal, dia cuma batu loncatan supaya kita bisa hidup enak. Sekarang, setelah rumah ini disita bank, kita harus pastikan kita sudah menjual barang-barang ini ke penadah. Yura tertawa,
merasa dirinya adalah wanita paling cerdik di dunia. Ia bahkan sempat mengunggah foto di media sosial pribadinya, memperlihatkan tangannya yang memegang gelas dengan keterangan, akhirnya lepas dari beban hidup, siap memulai lembaran baru yang lebih mewah. Ia tidak sadar bahwa setiap unggahan, setiap tawa, dan setiap pengakuan dosa yang keluar dari mulut mereka terekam jelas oleh kamera tersembunyi yang masih aktif dan tersambung langsung ke laptop Andi. Namun, di tengah pesta pora itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Yura dari sebuah nomor tidak dikenal. Isinya singkat namun sanggup membuat jantungnya berdegup kencang. Nikmatilah malam terakhirmu di rumah itu, Yura. Karena besok pagi, kamu akan tahu bahwa orang yang kamu sebut bodoh adalah orang yang memegang kunci penjaramu. Yura terdiam, wajahnya mendadak pias. Ia menatap Doni dan ibunya, mencoba mencari ketenangan, namun firasat buruk mulai merayap di benaknya. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, Fajar akan segera menyingsing, membawa badai hukum yang akan menghancurkan hidupnya lebih hancur dari apa yang pernah ia bayangkan. Pesan misterius itu membuat Yura tidak bisa memejamkan mata sepanjang malam. Ia terus menatap layar ponselnya, berharap itu hanya orang iseng, namun detak jantungnya berkata lain. Saat Fajar menyingsing dan kabut tipis masih menyelimuti teras rumah, ketenangan semu mereka pecah oleh gedoran pintu yang sangat keras. Bukan ketukan biasa, melainkan dentuman otoritas yang menuntut untuk dibuka. Yura dengan wajah bantal dan rambut acak-acak membuka pintu, mengira itu adalah petugas bank yang akan menyita rumah. Namun, matanya nyaris melompat keluar saat melihat siapa yang berdiri di sana. Bukan petugas bank yang kuyu, melainkan Pak Surya dengan setelan jas hitam yang sangat rapi, didampingi dua orang pria berseragam polisi dan seorang wanita membawa tas jinjing berisi tumpukan dokumen. Dan di belakang mereka, muncul sebuah mobil mewah yang perlahan menurunkan kacanya. Andi turun dari mobil itu. Tidak ada lagi wajah lesu atau bahu yang merosot. Ia mengenakan kemeja putih bersih dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Mas Andi, katanya kamu bangkrut? Suara Yura bergetar hebat. Di dalam, Bu Yosi dan Doni yang baru bangun juga terperanjat melihat kehadiran polisi. Saya tidak pernah bangkrut, Yura, ucap Andi. Suaranya tenang namun bergema di keheningan pagi. Yang bangkrut adalah moralitasmu. Wanita di samping Pak Surya melangkah maju. Saya adalah notaris dan tim legal dari Bapak Andi. Kami di sini untuk menjalankan perintah pengosongan rumah dan penyitaan aset atas nama Yura dan Ibu Yosi sebagai jaminan atas hutang pribadi yang kalian tanda tangani 3 hari yang lalu. Yura menggeleng histeris. Hutang apa? Aku tidak pernah berhutang. Dokumen yang kamu tanda tangani, yang kamu kira surat kuasa proyek, sebenarnya adalah pengakuan hutang atas semua uang perusahaan yang kamu gelapkan melalui rekening ibumu selama 2 tahun ini, jelas Pak Surya dengan senyum sinis. Dan investasi 200 juta kemarin? Itu adalah biaya, pembelajaran, yang kalian bayar sendiri untuk masuk ke dalam lubang ini. Uang itu sudah kembali ke rekening perusahaan Andi sebagai ganti rugi. Dunia Yura serasa berputar. Ia menatap Doni, berharap pria itu akan membelanya. Namun, Doni yang pengecut itu justru mencoba menyelinap keluar lewat pintu belakang, namun langkahnya langsung dihentikan oleh petugas polisi lainnya. Mau kemana, Saudara Doni? Kami juga punya catatan tentang penadahan barang-barang yang kalian curi dari rumah ini, bentak petugas polisi. Bu Yosi jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung, mencoba menggunakan alasan usianya agar dikasihani. Andi, teganya kamu pada ibu mertuamu sendiri. Kami ini keluargamu. Andi mendekat, berjongkok di depan istrinya yang kini bersimpuh di tanah. Ia tidak menyentuhnya. Keluarga tidak saling menghancurkan. Yura, kamu bilang aku ini batu loncatan? Sekarang, lihatlah ke bawah. Batu itu sudah berpindah, dan kalian baru saja jatuh ke jurang yang kalian gali sendiri. Yura mencoba meraih tangan Andi, menangis terseduh-seduh dengan sisa-sisa aktingnya. Mas, aku hilaf, aku dijebak ibu. Mas, tolong ampuni aku. Andi hanya berdiri, membelakangi wanita yang pernah ia cintai itu. Waktu untuk pengampunan sudah habis saat kamu membawa laki-laki lain ke rumahku semalam. Sekarang, bawa pakaian kalian dan pergi dari sini. Polisi akan mengawal kalian ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tangis histeris Yura pecah membelah keheningan pagi saat petugas kepolisian menggiringnya menuju mobil patroli. Hijab yang biasanya tersampir rapi kini tampak berantakan, serupa dengan hidupnya yang hancur dalam sekejap mata.
Di sebelahnya, Bu Yosi terus merutuk dan menyalahkan Yura, sebuah pemandangan ironis di mana dua orang yang sebelumnya bersekutu menghancurkan Andi, kini justru saling gigit untuk menyelamatkan diri sendiri. Doni pun tak berkutik, ia tertunduk malu dengan tangan terborgol, menyadari bahwa janji hidup mewah yang ia impikan dari harta Andi kini berubah menjadi jeruji besi. Andi berdiri diam di teras rumahnya, menatap nanar kepergian mereka. Tidak ada suara kemenangan di wajahnya, yang ada hanyalah kelegaan yang amat dalam bercampur sisa-sisa perih yang belum sembuh benar. Ia melihat ke arah rumah yang kini terasa asing itu. Rumah yang ia bangun dengan keringat dan air mata, yang ia sangka akan menjadi pelabuhan terakhirnya, ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara yang kejam. Beberapa bulan berlalu, proses hukum berjalan dengan sangat adil. Yura dan ibunya terbukti melakukan penipuan dan penggelapan dana secara terstruktur, ditambah laporan palsu tentang KDRT yang justru memperberat hukuman mereka. Di balik jeruji besi, Yura hanya bisa meratapi nasibnya, melihat melalui layar televisi di ruang kunjungan bahwa Andi kini menjadi salah satu pengusaha muda paling sukses setelah resmi bermitra dengan Pak Surya. Andi memilih untuk menjual rumah penuh kenangan pahit itu dan menyumbangkan sebagian hasilnya ke panti asuhan. Ia belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa kesetiaan tidak bisa dibeli dengan kemewahan, dan pengkhianatan yang paling menyakitkan adalah yang datang dari orang yang paling kita muliakan. Kini, Andi melangkah dengan kepala tegak. Ia bukan lagi laki-laki yang bisa dibodohi oleh air mata palsu. Ia telah menemukan kembali dirinya yang hilang, sebuah pribadi yang jauh lebih kuat dan bijaksana. Kesimpulan, kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam sebuah pernikahan. Harta bisa dicari, namun kepercayaan yang telah dikhianati tidak akan pernah bisa kembali utuh. Karma tidak pernah salah alamat. Apa yang kita tanam dengan penuh keserakahan, akan kita tuai dengan kehancuran. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan Andi sudah tepat? Atau menurut kalian Andi terlalu kejam dalam memberikan pelajaran pada istrinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menyukai cerita drama yang menguras emosi seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan bab-bab seru lainnya. Terima kasih sudah menonton.